Mari kita luruskan satu hal. Jika Anda melihat ada orang yang hidupnya tampak lancar, peluang datang sendiri, uang sepertinya tidak pernah habis, dan mereka selalu tenang, sementara Anda banting tulang tapi hidup terasa seret dan penuh drama, itu bukan soal keberuntungan atau privilege. Itu omong kosong. Itu adalah alasan yang dipakai orang-orang yang gagal paham untuk menjustifikasi kenapa hidup mereka mandek. Kenyataannya, ini bukan soal keberuntungan. Ini soal operating system batin yang secara fundamental berbeda. Orang-orang ini yang benar-benar spiritual tidak mati-matian mengejar keberlimpahan. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka merengek dan meminta-minta. Mereka menjadi kelimpahan itu sendiri. Hidup mereka berkelimpahan bukan hanya karena doa mereka paling kencang atau ibadah mereka paling banyak, tapi karena mereka secara sadar atau mungkin tidak sadar mempraktekkan hukum yang fundamental. Mereka menyelaraskan diri mereka dengan sang sumber kehidupan, dan sang sumber sebagai balasannya memaksa alam semesta untuk melayani mereka. Ini adalah hukum sebab akibat yang brutal dan tidak pandang bulu, dan ia bekerja entah Anda percaya atau tidak. Sebagai catatan, kita tidak sedang membicarakan kelimpahan atau rezeki yang didapat dengan jalan tidak baik atau curang, karena rezeki yang didapat dengan cara itu pasti akan ada konsekuensi buruknya dan tidak akan membawa kedamaian maupun ketenangan. Kita di sini membicarakan rezeki yang didapat dengan cara jujur dan jalan yang benar, yang membawa kedamaian dan berkah sejati. Berikut adalah 7 hal yang mereka lakukan, entah secara sadar atau tidak. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian pada channel Spiritual Jiwa. Dukungan kalian yang luar biasa sangat berarti buat kami untuk terus bersemangat menghadirkan konten-konten yang inspiratif dan penuh makna. Semoga kalian semua diberkahi kesehatan, keselamatan, kedamaian batin, rejeki yang lapang, dan dimudahkan segala urusan oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pertama, mereka bypass ciptaan dan langsung deal dengan Sang Pencipta. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka untuk mencari muka, menjilat atasan, atau mati-matian membangun koneksi dengan manusia lain. Mereka berharap mendapat remah-remah kekuasaan, pengakuan, atau uang dari sesama ciptaan. Mereka lupa bahwa atasan mereka, klien mereka, dan orang-orang yang mereka coba impress itu sama rapuhnya dengan mereka. Mereka semua hanyalah ciptaan yang tidak punya kuasa apa-apa. Orang spiritual sejati tahu ini adalah buang-buang waktu yang konyol. Mereka membypass semua perantara itu. Mereka tidak peduli dengan penilaian manusia. Fokus mereka 100% hanya tertuju pada satu hal, membangun deal langsung dengan Sang Pemilik Jagat Raya, Sang Pencipta. Mereka tahu bahwa manusia dan situasi hanyalah pion di papan catur. Logikanya sederhana. Untuk apa bernegosiasi dengan manajer jika Anda bisa deal langsung dengan Sang Pemilik perusahaan? Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Sang Pemilik kehidupan. Mereka tidak peduli dengan tepuk tangan atau caci maki manusia. Hidup mereka hanya untuk membuat Sang Pencipta oke dengan mereka. Mereka tahu jika Sang Pencipta sudah berkenan dan senang pada mereka, maka Dia dengan segala kemahakuasaannya akan memaksa hati manusia lain dan situasi di lapangan untuk tunduk dan melayani mereka. Ini adalah bentuk penghambaan di level tertinggi yang ironisnya justru menghasilkan kemerdekaan tertinggi. Mereka tidak menyembah ciptaan, harta, jabatan, dan manusia. Mereka hanya menyembah Sang Pencipta, dan sebagai hasilnya, ciptaan lain, termasuk uang, peluang, dan rasa hormat, seolah tunduk dan mengalir alami kepada mereka tanpa perlu dikejar. Kedua, mereka menghormati orang tua mereka dan tidak durhaka. Ini adalah cheat code brutal yang paling sering manusia abaikan. Anda boleh jungkir balik melakukan ritual ibadah atau berbuat baik ke seluruh dunia, tapi jika Anda menyakiti hati orang tua Anda
Anda sedang secara sadar menutup keran rezeki Anda sendiri. Anda sedang menyabotase diri. Anda tidak paham. Ini bukan soal menjadi sentimental. Ini soal sistem. Sang Pencipta mewakilkan kerelaan dan berkahnya di bumi, salah satunya melalui gerbang itu. Melawan orang tua secara batin atau terang-terangan, menyimpan dendam kesumat, apalagi bersikap kurang ajar dan membentak, berarti Anda sedang menantang sistem yang Sang Pencipta buat. Hidup Anda dijamin seret, kacau, dan tidak akan pernah damai. Bahkan seandainya jika mereka bukan orang tua yang baik, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Itu adalah ujian untuk Anda. Hak mereka untuk dihormati dan dimuliakan harus tetap Anda berikan. Tugas Anda adalah menghormati dan melayani mereka sepanjang perintahnya tidak mengarah pada kesesatan. Menghormati mereka bukan berarti Anda harus setuju dengan semua pendapat mereka yang mungkin bertentangan dengan kebenaran. Artinya adalah tidak ada kebencian dalam batin, tidak ada sumpah serapah di belakang mereka, dan melayani kebutuhan mereka adalah prioritas. Anda tidak menghormati mereka untuk mereka. Anda menghormati mereka karena itu adalah perintah langsung dari Sang Sumber Kehidupan. Orang spiritual sejati tahu kerelaan Tuhan tergantung pada kerelaan orang tua Anda. Titik. Tidak ada negosiasi untuk poin ini. Ketiga, mereka gemar memberi tanpa takut kekurangan. Orang biasa memegang erat uang mereka. Mereka menjadi pelit karena takut miskin. Getaran batin mereka adalah keterbatasan, ketakutan, dan kekurangan. Dan sesuai hukum semesta, itulah yang akan mereka dapatkan. Lebih banyak keterbatasan, ketakutan, dan kekurangan. Mentalitas mereka adalah mentalitas miskin. Orang spiritual sejati tahu bahwa menimbun adalah getaran miskin. Mereka tidak memberi atau bersedekah. Mereka mengalirkan. Mereka paham betul hukum spiritualnya. Air yang diam akan membusuk dan menjadi sarang penyakit. Rezeki yang ditahan, yang tidak dialirkan, akan menjadi penyakit bagi jiwa dan raga Anda. Mereka memberi tanpa ragu, bahkan, dan ini kuncinya, saat mereka sendiri sedang pas-pasan. Ini bukan soal kedermawanan yang bodoh. Ini adalah soal keyakinan di level tertinggi, bahwa Sang Sumber Kehidupan itu maha kaya dan tidak ada batasnya. Mereka melempar uang mereka ke semesta, percaya penuh bahwa Sang Pencipta akan melempar balik lebih banyak. Ini ibarat melempar cacing ke sungai untuk mendapatkan ikan. Mereka tidak pernah takut menjadi miskin karena memberi. Mereka justru takut menjadi miskin jika mereka berhenti memberi. Mereka telah membuktikan hukumnya. Semakin deras mereka mengalirkan keluar, semakin deras pula aliran yang dipaksa masuk ke dalam hidup mereka. Keempat, mereka membersihkan hati dari penyakit batin. Ini adalah pekerjaan utama mereka. Ini adalah tugas harian yang lebih penting daripada pekerjaan di kantor. Kebanyakan orang sibuk memoles penampilan luar, baju mahal, kulit mulus, citra media sosial. Tapi batin mereka penuh sampah energi. Iri hati melihat sukses orang lain, dengki dan mengharapkan kejatuhan orang lain, sombong karena pencapaian kecil, dendam kesumat yang tak kunjung padam, dan buruk sangka. Mereka tidak sadar bahwa batin yang kotor itu bau secara spiritual. Kedamaian dan kelimpahan adalah energi bersih dengan frekuensi tinggi, dan energi bersih tidak akan pernah mau mampir ke tempat sampah. Rezeki mungkin datang, tapi ia tidak akan tinggal. Ia akan pergi secepat datangnya, karena ia jijik dengan wadah yang kotor. Orang spiritual sejati melakukan pembersihan batin setiap hari. Mereka menyikat hati mereka dengan brutal. Saat rasa iri muncul, mereka sadari, mereka akui, dan mereka lepaskan. Saat dendam muncul, mereka paksa untuk memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk membersihkan sampah dari batin mereka sendiri. Mereka tahu Anda tidak bisa menuang air jernih ke dalam gelas yang penuh lumpur. Air itu akan ikut kotor. Hidup mereka lancar dan damai bukan karena kebetulan. Itu karena gelas batin mereka bersih, jernih, dan siap menerima aliran berkah yang bersih pula.
Kelima, mereka selalu bersyukur. Lupakan soal menulis jurnal rasa syukur yang manis-manis tentang kopi di pagi hari. Itu bagus, tapi itu level anak TK. Orang spiritual sejati mempraktikkan syukur di level yang berbeda. Ini adalah praktek mental yang keras untuk menemukan berkah dan kebaikan, bahkan di dalam situasi paling sampah dan menyakitkan sekalipun. Saat mereka ditipu orang dan kehilangan uang, mereka secara brutal bersyukur karena hanya kehilangan uang, bukan kesehatan atau anggota keluarga. Saat mereka gagal dalam sebuah bisnis, mereka bersyukur karena diberi pelajaran berharga yang tidak bisa dibeli. Saat mereka sakit, mereka bersyukur karena diberi kesempatan untuk istirahat dan merenungkan pentingnya kesehatan. Mengeluh adalah getaran kekurangan yang paling cepat dan paling ampuh untuk mengundang lebih banyak situasi yang pantas dikeluhkan. Mengeluh adalah doa negatif. Syukur adalah deklarasi perang melawan keluhan dan mentalitas korban. Ini adalah disiplin baja untuk memaksa otak melihat sisi positif, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Hal ini berdasar pada keyakinan bahwa apapun yang datang pada mereka adalah bagian dari skenario yang diberikan oleh sang sumber kehidupan yang harus dijalani dan pasti memiliki hikmah tersembunyi. Dengan memaksa diri mereka melihat kebaikan di tengah keburukan, mereka memberi sinyal yang sangat kuat kepada Sang Pencipta bahwa mereka siap menerima lebih banyak. Tuhan melihat mereka sebagai murid yang tangguh, bukan pengeluh yang cengeng. Dan Sang Guru selalu senang memberi pelajaran yang lebih tinggi dalam bentuk kelimpahan kepada murid yang tangguh. Keenam, integritas adalah mata uang mereka. Jack Ma, seorang crazy rich asal Tiongkok yang memiliki kekayaan luar biasa, ia pernah berkata bahwa sebuah perusahaan tidak akan bisa melangkah jauh dengan cara menipu. Pernyataan ini didasari oleh pengalamannya sendiri saat ditipu oleh 4 perusahaan pada tahun 1995. Dan keempat perusahaan tersebut kini sudah tutup atau bangkrut. Di dunia yang penuh tipu-tipu, di mana berbohong dianggap pintar dan curang dianggap strategi, orang-orang spiritual ini memilih untuk lurus, bukan karena mereka naif atau bodoh. Justru sebaliknya, mereka memilih lurus karena mereka sangat cerdas. Mereka paham bahwa setiap kebohongan, penipuan, atau pengkhianatan menciptakan utang energi yang rumit. Mereka tahu bahwa hidup dengan menipu itu melelahkan. Anda harus mengingat satu kebohongan untuk menutupi kebohongan lain. Itu tidak efisien. Itu menciptakan energi yang berat, kotor, dan kusut di sekitar diri Anda. Energi kusut inilah yang membuat hidup mereka seret. Menjadi jujur adalah jalan pintas. Itu membuat energi mereka bersih, ringan, dan lurus. Mungkin dalam jangka pendek mereka terlihat kalah oleh para penipu. Tapi dalam jangka panjang, energi yang bersih dan ringan ini adalah magnet paling kuat untuk kelimpahan sejati. Kesempatan, kepercayaan besar, dan kelimpahan yang langgeng secara alami tertarik pada orang dengan energi jujur yang bersih. Orang-orang percaya pada mereka tanpa alasan. Mereka tidak perlu susah payah mencari peluang. Peluang yang baik dan bersih justru menemukan mereka, seolah dibimbing oleh tangan tak terlihat. Ketujuh, mereka bekerja keras, lalu melepaskan hasilnya secara total. Ini adalah kesalahan terbesar orang awam. Mereka pikir menjadi spiritual berarti menjadi pemalas yang pasif dan hanya menunggu keajaiban. Itu adalah penghinaan. Orang spiritual sejati bekerja jauh lebih keras, lebih disiplin, dan lebih cerdas daripada kebanyakan orang. Mereka melakukan bagian manusiawi mereka sebagai bentuk memenuhi tanggung jawab tanpa kompromi. Perbedaan brutalnya terletak di akhir. Setelah mereka melakukan usaha maksimal, setelah semua strategi dijalankan dengan brilian, dan setelah mereka berdoa, mereka melepaskan hasilnya 100% kepada Sang Pencipta. Mereka tidak ngotot, mereka tidak cemas. Mereka tidak stres memikirkan kapan hasilnya datang atau bagaimana bentuknya. Mereka tidur nyenyak. Mereka telah melakukan bagian mereka, dan mereka percaya penuh bahwa Sang Pencipta akan melakukan bagiannya.
Sikap pasrah total setelah usaha maksimal ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi, sebuah deklarasi bahwa saya sudah lakukan yang terbaik. Selanjutnya, itu terserah kebijaksanaan-Mu, ya Tuhan. Dan Sang Pencipta senang membalas kepercayaan level tinggi ini. Karena mereka tidak ngotot pada satu hasil, Tuhan seringkali memberi mereka hasil dengan cara-cara yang mengejutkan, di luar nalar, seringkali jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kelimpahan itu datang di saat mereka sudah tidak lagi memikirkannya, karena mereka terlalu sibuk mengerjakan hal besar berikutnya. 7 hal ini bukan life hack yang bisa Anda coba seminggu. Ini adalah framework kehidupan. Ini adalah proses pembersihan dan penyelarasan seumur hidup yang menuntut disiplin brutal. Berhentilah mengejar kelimpahan. Berhentilah mengejar kedamaian. Itu semua adalah kupu-kupu. Semakin Anda kejar, semakin mereka terbang menjauh. Lakukan sebaliknya. Jadilah taman yang bersih, indah, dan penuh bunga-bunga. Maka kupu-kupu akan mendatangi Anda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama channel Spiritual Jiwa. Jika kamu merasakan manfaat dari video yang kami bagikan hari ini, kami mengundangmu untuk menyukai, membagikan, dan memberikan komentarmu. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang luas. Sampai jumpa.